Ya, nanti recording untuk pembelajaran ini akan saya upload ke dalam YouTube bagi anak-anak yang tidak bisa atau tidak punya kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini dikarenakan kuota atau waktu, bisa untuk melihat hasil recordernya nanti ketika selesai pembelajaran ini. Maka dari itu, bagi yang sudah siap, harus mempersiapkan semua perangkatnya, termasuk buku-bukunya dan alat tulis, dan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita awali. Ya, tentang zakat ini, tujuan pembelajarannya adalah pengertian zakat, fitrah dan zakat mal, kemudian macam-macamnya, orang yang berhak menerima zakat atau dengan istilah mustahik, menjabarkan manfaat dari berzakat atau hikmah dari zakat. Ada 4. Ya, peta konsepnya dalam fikih itu ada zakat. Fikih itu artinya pemahaman. Ya, kita harus wajib memahami tentang zakat. Kelihatan nggak yang share-nya? Oh ya, kelihatan. Ya, maaf. Ini yang kelihatan dengan jelas, Mbak. Ya. Peta konsep ada fikihnya, fikih itu pemahaman, ada zakat yang wajib kita pahami, ada haji, fikih haji, ada fikih umroh, dan ada fikih wakaf. Ada juga fikih saum, fikih puasa. Tapi yang kita pelajari adalah salah satunya adalah fikih zakat pada hari ini. Yang ada di pembelajaran kita yang keempat. Definisi atau arti zakat adalah secara etimologi, zakat berarti suci. Kemudian tumbuh atau ziyadah bahasa Arabnya. Berkembang. Zakat itu berkembang. Berkah, beres. Jadi tuntas nih dengan zakat. Nah, ini dalil-dalilnya. Nah, zakat bisa membersihkan harta, jiwa, dan perilaku. 3 ini yang dibersihkan. Zakat harta membersihkannya dengan mal, zakat mal, jiwa dengan zakat fitrah. Kalau perilaku juga sama dengan zakat fitrah. Nah, landasannya atau dalil yang mewajibkan kita zakat ada di dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu zakat. Dengan harta itu kamu atau dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini yang pertama, landasan daripada diwajibkannya zakat. Bahkan di zamannya Sayyidina Abu Bakar, ada yang tidak mau membayar zakat, ada yang enggan membayar zakat, maka resikonya adalah mereka diperangi. Di zaman Sayyidina Abu Bakar itu diperangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dikarenakan alasan mereka yang tidak mau membayar zakat, kan Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah sudah wafat, jadi tidak ada kewajiban membayar zakat. Padahal membayar zakat wajib setelah Nabi SAW meskipun telah wafat. Yang kedua, dalilnya adalah hadis Nabi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok atau 2,5 kilogram kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki ataupun perempuan, kecil atau besar dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakan sebelum orang-orang pergi sholat atau Idul Fitri. Jadi waktunya adalah sebelum Idul Fitri atau sebelum khotib naik mimbar, itu waktu kita untuk membayar zakat. Kewajibannya ada di bulan Ramadan. Tapi kalau zakat mal, bebas waktunya. Di luar bulan Ramadan boleh. Kalau zakat fitrah harus di bulan Ramadan, besarnya 2,5 kilogram,
dibayarkan sebelum khotib naik mimbar atau masuk waktu Idul Fitri. Baik, sekarang saya tanya kepada anak-anak semua, apa landasan dari berzakat? Zakat tadi kan wajib ya. Apa landasannya? Kansa, Kansa bisa jawab Kansa? Ada Kansa di sini? Kansa, saya buka dulu ya. Untuk mana Kansa? Kansa ada? Ada, Pak. Nah, ya, Kansa. Landasan berzakat tadi Al-Qur'annya apa dalilnya, Kansa? Ingat gak surah apa? Ada yang bisa bantuin? Dalil berzakat. Taubah At-Taubah ayat 103. 103. Oke, Mumtaz. Silakan dibacakan ayatnya. Siapa yang mau baca? Kansa? Kansa ada? Silakan Kansa baca ayatnya. Taus dulu, taus. A'udzu. Ayo, taus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang mau baca? Siapa yang mau baca dalilnya? Ada yang mau baca dalil? Saya catat nilainya, ada penambahan nilai. Yang baca dalil ada penambahan nilai. Taharuhum wa tuzakihim biha wa salli alaihim inna salataka Sakanul lahum. Lanjutin, sakanul lahum wallahu sami'un. sami'un alim. Tadi siapa yang baca? Jihan. Jihan nanti baca, harus belajar lagi tentang tajwid panjang pendeknya. Ada lagi yang baca, satu orang lagi, saya kasih kesempatan. Nanti nilainya ada penambahan. Ayo, saya membaca dalil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khus min amwalihim sodaqotan tutohiruhum wa tuzakihim biha wasoli alaihim inna solataka sakanul lahum wallahu sami'in alim. Sami'un alim. Ya, bagus. Siapa namanya? Kiran, Pak. Siapa? Kirania, Pak. Rania. Kirania. Oh, Kirania. Ya. Oke, baik. Kita lanjutin ya. Nanti kalau disuruh baca, nah kalau baca hadis, bacanya nggak perlu panjang pendek. Ani ibni Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sala'an. Jadi so'an itu nggak perlu panjang pendek, nggak apa-apa. Kalau baca Quran wajib. Nah, kita lanjutkan. Ya, sekarang semua diam, tidak ada yang berbicara, yang masih audionya masih aktif dinonaktifkan biar saya suaranya terdengar. Zakat menurut istilah dalam Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau disebut dengan mustahik dengan syarat tertentu. Macam-macam zakat. Nah, nanti ada macam-macam zakat. Ada zakat nafs atau jiwa. Kita menyebutnya dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini zakat jiwa. Makanya dia wajib bagi pribadi. Nggak boleh diwakilkan. Setiap orang wajib. Meskipun dia baru lahir. Misalkan Kansa baru lahir. Usianya baru 1 hari. Wajib zakat. Jangan sehari. Ukuran 1 menit pun wajib dia membayar zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta. Nah, ini yang kita bahas ya, 2 zakat. Sebenarnya banyak ya, zakat mal itu
nanti akan banyak, ada nanti peternakan, ada zakat profesi juga, ada zakat pertanian. Zakat fitrah pengertiannya tadi sudah, dan nanti kita bahas ya pengertian zakat fitrah, syarat wajibnya, rukun, dan waktunya. Waktunya juga tadi sudah saya sampaikan. Pengertian zakat fitrah. Zakat memiliki arti berkembang, bertambah, dan suci. Zakat berarti asal kejadian manusia. Yang dimaksud zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, maupun tua ataupun muda. Bahkan berupa bahan makanan pokok yang sesuai dengan kadar yang ditentukan. Syoknya atau bahasa Arabnya syok. Yang kedua, mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya fardu ain. Kalau kita tinggalkan, dosa hukumnya. Yaitu wajib atas setiap individu, setiap muslim, termasuk kewajiban atas anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya pada malam hari raya Idul Fitri. Malam takbiran harus membayar zakat. Kalau anak itu lahir. Syarat wajibnya, yang pertama Islam. Yang kedua, dilaksanakan setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan hingga sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Dan yang ketiga, syarat wajibnya hartanya lebih daripada keperluan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi memang ada yang tidak wajib membayar zakat. Contohnya, orang yang baru dilahirkan kemudian nggak punya sama sekali, nggak punya uang, fakir dia, miskin, udah fakir miskin, nggak punya apa-apa. Apa yang mau dibayarkan? Zakatnya. Sedangkan zakat itu yang dibayarkan adalah dengan bahan makanan pokok atau dengan uang. Kalau nggak punya kedua-duanya, ya nggak usah dibayarin, nggak bisa. Berarti dia nggak termasuk ke dalam syarat daripada kewajiban untuk membayar zakat. Rukun. Rukun dari zakat yang pertama berniat. Niat bayar zakat dulu nih, kita mau niat bayar zakat. Yang kedua muzakki, orang yang mengeluarkan zakat. Ketiga, ada mustahik, ada orang yang menerima zakat. Yang keempat, ada makanan pokok yang dizakatkan. Nah, seperti di wilayah Kuwait atau di Qatar, itu kan ada sebuah perkampungan, sebuah perkotaan kita menyebutnya. Itu yang tidak ada sama sekali mustahik di situ. Tidak ada orang yang menerima zakat. Bagaimana kita memberikan zakat kepada orang di situ? Apakah perlu? Kita harus mencari di luar daripada kota itu. Karena di Qatar atau di Kuwait itu tidak ada orang miskin lagi. Orangnya semua kaya. Bahkan mereka rata-rata punya minimal 4 mobil. Semuanya rata tuh kaya semua. Bahkan ada yang lebih kaya dari sana itu bisa membeli satu kota Jakarta. Nah, ini mustahik kalau nggak ada yang cari keluar. Kalau kita mah semua banyak mustahik. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, waktunya mubah adalah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Waktu wajibnya, tadi waktu bolehannya ya, waktu wajibnya adalah sesudah terbenamnya matahari pada akhir Ramadan. Jadi misalkan akhir Ramadan itu tanggal 30 Ramadan, berarti pas malam takbiran ini atau pas buka puasa maghrib di akhir Ramadan mau malam takbiran itu kita bayarkan wajib membayar zakat fitrah. Nggak boleh terlambat. Kalau terlambat itu nanti pada saat khotib naik mimbar kita bayar zakat, berarti hitungannya bukan zakat lagi, sedekah biasa. Waktu yang afdol adalah sesudah sholat subuh. Habis sholat subuh, sebelum khotib naik mimbar, itu membayar zakat. Itu luar biasa. Waktu lebih afdol. Tapi kan ngerepotin panitia, begitu biasanya. Ngerepotin panitia. Waktu makruhnya adalah sesudah sholat Idul Fitri, sampai tiba waktu sholat maghrib. Kemudian waktu haram, terbenamnya matahari ketika hari raya Idul Fitri. Atau waktu pelaksanaan sholat id, berlangsung dia baru bayar zakat. Itu waktu haram, udah nggak boleh. Udah habis waktunya. Zakat mal, pengertian rukun, syarat, dan harta yang dizakati. Tadi zakat fitrah ya, sekarang zakat mal. Zakat mal itu berarti zakat harta. Membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya
dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Allah berfirman tadi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Maksudnya mensucikan orang yang membayar zakat tadi. Dan mendoalah untuk mereka. Kita wajib mendoakan orang-orang yang membayar zakat tadi. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syarat wajibnya membayar zakat mal, Islam, merdeka, miliknya sempurna, artinya milik kita semua, bukan milik orang lain. Punya emas, milik kita, bukan milik orang lain. Kemudian cukup senisab. Nisabnya cukup, kadar untuk membayarkannya cukup. Nanti kita akan bahas itu ya. Nisab itu apa? Barang yang dimiliki cukup setahun. Atau haul. Bahasa Arabnya haul. Ya, setahun. Rukunnya niat. Ada muzaki tentunya. Mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Harta yang dizakatkan. Bisa berupa uang, emas, perak. Ada juga... Kalau harta bergerak tidak, mobil nggak dizakatin. Kemudian juga, pokoknya harta yang memang punya nilai di situ. Emas kan punya nilai, perak punya nilai. Harta yang wajib dizakati, yang pertama emas dan perak. Besarnya nisab emas 85 gram. Ini yang saya ambil dari pendapat atau dari fatwanya MUI nomor 3 tahun 2003 dan pendapat daripada Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi yang ada di Qatar sana, dan juga peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2019, juga sumbernya kepada surah At-Taubah ayat 34. Zakat emas sebesar 85 gram kena zakat. Itu namanya nisab ya. Nisab itu batas minimal besarnya harta yang kita miliki. Kita miliki harta sebesar 85 gram beratnya. Kemudian perak 200 gram. Itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tiap tahun dikeluarkan 2,5% tiap tahun. Kalau hartanya emasnya itu 85 gram. Yang kedua, perniagaan. Perniagaan itu seharga nisab emas. Misalkan jual beli. Jual belinya untungnya itu sebesar, kalau 85 gram kita rupiahkan, kalau 1 gramnya 800.000 emas, berarti sekitar 100 juta ya, 100 juta 50.000 lah. 100 juta 500.000. Itu kalau kita punya uang atau punya keuntungan dari jual beli rumah, berarti wajib dizakatin 2,5%-nya. Nah, ini zakat perniagaan. Nah, ini tabelnya beberapa pendapat para ulama tentang nisab emas dan perak. Ada yang mengatakan 77,5 gram, pendapat mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Kalau mazhab Hanafi 107,75 gram batasnya, batas emas yang kita miliki. Tapi kita menggunakan pendapat yang ketiga dari Profesor Dr. Wahbah Zuhaili yang menulis buku tentang fikih zakat. Dia mengatakan 85 gram. Dan ini yang digunakan juga pendapat dari Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi dan juga pendapat MUI digunakan 85 gram. Kalau perak 200 tadi ya. Wah, Wahbah Zuhaili itu mengatakan 595 gram. Tapi kita mengambil 200 gram. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga, binatang ternak. Yang ketiga itu binatang ternak. Harus dizakati juga binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sapi, kerbau, kambing, unta. Binatang yang digunakan untuk membajak sawah, menarik gerobak, tidak wajib dizakatin. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pakai kerbau untuk membajak atau menarik gerobak, itu sebenarnya tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati adalah binatang-binatang yang diternakin, yang dikembangbiakan,
kemudian hasilnya diambil, ada susunya, ada dagingnya, ada kulitnya, itu harus dizakatkan. Kemudian hasil tanaman dan buah-buahan, nisabnya adalah 5 wasak atau 750 kg beras atau 930 liter beras. Wajib dizakati, dikeluarkan zakatnya 10% hasilnya. Kalau dia dialiri dengan air dari hujan. Tapi kalau nggak ada hujan, dia pakai irigasi, mengambil air sendiri, maka zakatnya 5%. Ini juga zakat pertanian, termasuk zakat padi, kemudian kebun-kebun, buah-buahan, ini ada zakatnya 10% kalau dialiri dengan air hujan, kalau dialiri dengan sendiri 5%. Ya, kita lanjutkan. Zakat rikaz atau barang temuan. Nah, nemu barang nih, nemu emas 100 gram. Wah, harus dizakatin. 1/5 tanpa syarat nisab. Nemu emas 5 gram. Wajib zakat. 1/5-nya. 10 gram, berarti kalau 1/5-nya berapa? 2 gram doang. Ya, jadi kalau 10 gram berarti 2 gram wajib dizakatin. Ya sedekah lah, hitung-hitung sedekah gitu. Itu namanya zakat rikaz. Namun uang sekoper, ketika dihitung-hitung uangnya 1 triliun, berarti 1/5 ya? 1/5. Oh maaf tadi 1/5. Ya 1/5 tadi 2. Kalau 1/5 dari 1 triliun, berarti berapa tuh? 1 triliun dibagi 5 aja udah. Berarti sekitar 2T. 2T itu wajib dizakatin. Zakat profesi terakhir. Zakat berupa setiap zakat rikaz berupa emas, perak atau lainnya dikeluarkan zakat 1/5-nya. Kalau zakat profesi, ini maaf ini copy paste-nya keterusan ya. Jadi perlu dicatat anak-anak semua, zakat profesi besarnya adalah 2,5% dari pendapatan kita, dari penghasilan. Kalau gajinya minimal yang wajib dizakati adalah 5 juta. Kalau 5 juta ke atas gajinya itu wajib dizakatin setiap tahun. Dihitung 5 dikali 12 berarti 60 juta. 60 juta kali 2,5%. 60 kali 2,5% atau 2,5/100. Udah tinggal dikalikan tuh 2,5 dikalikan 6. Sekitar 21. Ya berarti 2.100.000 kecil, 2.100.000 setahun mah kecil, kalau 60 juta dikumpulkan. Kalau mau dibagi ya udah tinggal setiap gajian 5 juta, keluarkan 2,5%-nya. Dari 2 juta dari 2,5% itu sekitar 1.225.000 kecil, 125.000 setiap bulan dipotong dari penghasilannya. Baik, 2,5% kriteria zakat. Dimiliki secara sempurna uang itu. Produktif, artinya berkembang ya. Kalau bentuk tadi zakatnya, misalkan emasnya produktif, itu juga wajib dizakatin. Melebihi nisab. Nisab tadi melebihi. Kalau 85 gram, kalau dia punya emas minimal 85 gram, harus dizakatkan. Kemudian melewati haul. Haul itu 1 tahun ya, batasnya 1 tahun. Punya emas, baru dikasih emas, ada warisan, dapat emas warisan. Emasnya 100 gram. Baru nerima itu emas, belum setahun, itu belum dizakatin, belum wajib. Kalau sudah disimpan, ditimbun selama 1 tahun, kena zakat. Tapi kalau dia mau bayar zakat, saya mau bayar zakat lah, udah dapat warisan saya 100 gram emas, maka boleh. Itu jadi hukumnya mubah, boleh dizakatkan. Kalau hukumnya wajib, berarti dia harus mencapai haul 1 tahun. Melebihi hajat kebutuhan. Kalau kebutuhannya sudah terpenuhi dari hasil emas atau hasil warisannya, boleh, itu wajib dizakatin. Tapi kalau kebutuhannya hutangnya masih banyak, itu potong dulu buat hutang. Dapat warisan 100 juta. Hutangnya 80 juta. Bayar dulu hutangnya.
Habis, utangnya habis, tinggal 20 juta. Nah, kan itu kan nggak kena zakat, nggak wajib zakat. Nah, kumpulin dulu deh. Tapi kalau dia mau bayar, saya mau bayar zakat 20 juta, nggak apa-apa, potong 2,5% dari hasil yang dia punya. Selamat dari hutang. Ya. Penerima zakat atau mustahik ada 8 golongan. Fakir, pertama fakir, orang yang tidak punya harta dan usaha, juga nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian 2 miskin, orang yang punya kerjaan, dia masih punya kerjaan. Tadi fakir nggak punya kerjaan dan dia nggak bisa mencukupi kebutuhannya. Kalau miskin bisa mencukupi kebutuhan tapi tapi punya pekerjaan masih. Artinya gaji kecil. Amil, orang yang ngurus dan ngumpulin zakat, ngurus zakat, bagi-bagiin zakat. Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian rikob itu atau hamba sahaya, budak. Sekarang budak sudah tidak ada. Berarti nggak ada nih golongan ini. Ghorim, orang yang banyak atau hutang, orang yang sedang berhutang. Di jalan Allah, susah mengembalikan, dia wajib diberikan zakat. Fisabilillah, atau orang yang sedang berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah. Ini termasuk orang yang sedang belajar. Orang yang lagi belajar agama, santri, ini juga bisa diberikan dana zakat. Tapi kita jangan sekali-sekali minta, saya minta dong dana zakat, nggak boleh tuh. Minta-minta dana zakat nggak boleh. Kenapa? Zakat itu kan sebenarnya kotoran gitu. Kotoran kan orang mau mensucikan diri atau mensucikan hartanya dengan zakat. Berarti dia mensucikan dirinya, ya tadi membuang kotoran. Kalau kita minta-minta kotoran nggak pantas, kecuali kita dikasih. Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan, bukan dalam keadaan maksiat, kehabisan bekal. Ya tadi guru juga termasuk Ibnu Sabil. Dia memperjuangkan, kemudian tapi dia tadi sedang perjalanan ya. Kemudian ada orang yang lagi berhaji umroh, itu juga termasuk dalam keadaan perjalanan musafir. Mustahik zakat. Nah ini gampangnya gini. Ini saya membuat. Ada fukoro. Tadi fukoro itu sama dengan fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, hamba saya, gorim, orang yang berhutang. Fisabilillah atau sabillah, orang yang berjuang. Ibnu Sabil, orang yang dalam keadaan perjalanan atau musafir kita menyebut. Nanti ini saya kirim ya, atau anak-anak bisa men-screenshot sendiri materi ini biar bisa dibaca ulang. Nanti saya kirim juga deh materinya di grup. Ya, sudah jelas anak-anak sampai sini mustahik zakat? Sudah, Pak. Dah, ya, coba. Sudah, Pak. Coba ada yang bisa menerangkan nggak mustahik zakat? Siapa yang bisa nerangin? Tunjuk tangan cepetan, langsung. Ngomong dan saya catat namanya. Siapa yang bisa? Ada berapa mustahik zakat? 2. Ada berapa golongan tadi? 8. 8 golongan. Siapa tuh yang jawab 8 tadi? Aisyah. Ya, Pak. Aisyah. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan satu persatu? Itu udah ada di table. Tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Fakir. Punya penghasilan tapi tidak cukup. Amil, petugas zakat, pendistribusi. Mualaf diharapkan sudah budak, hutang penyambung hidup. Sabilillah, penerang membela agama Islam. Sabil budak. Ya, siapa tadi yang menjawab? Jihan. Jihan. Ya, alhamdulillah, bagus. Ada lagi yang mau menjawab? Disebutkan aja, nggak usah pakai dijelaskan. Ayo, siapa yang menjawab tadi? Mustahik zakat. Orang yang menerima zakat ada berapa? 8. Ya, siapa sebutin namanya siapa tadi menjawab. Saya. Ya. Silakan. Dan Fakir, miskin. Fakir, miskin. Miskin. Miskin, amil, mualaf. Ya, tadi laki-laki siapa? Satu-satu. Yang laki-laki tadi siapa yang jawab? Laki-laki. Muhammad Juan, Pak. Juan, ya. Juan, silakan Juan. Fakir, miskin, amil, mualaf, budak, gorim, sabila, ibnu sabil.
Ya, oke, baik. Kita udah mau dekat zuhur ya. Ini satu lagi slide-nya udah selesai. Manfaat Ya. Udah zakat. ajan Pak di sini Pak, udah ajan. Ya, sebentar. Manfaat zakat ada 5. Nanti bisa dibaca. Tanda syukur, mensucikan harta, membersihkan diri, mengurangi tingkat kejahatan, dan memberikan rasa ketentraman dan penghargaan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat nih istilah-istilahnya tadi. Ya, ini evaluasinya ya. Evaluasinya ini saya kirim nanti di grup untuk bisa dikerjakan, anak-anak mengerjakan semua evaluasi ini. Dan bagi anak-anak yang sudah berpartisipasi hari ini, nama-namanya nanti saya akan buatkan sertifikat sebagai tanda apresiasi telah mengikuti pembelajaran jarak jauh pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi. Iya Pak. Sudah Ya Pak. zuhur. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Pak. Ada Pak. Ada. Cukup jelas ya? Cukup jelas? Jelas. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bapak Mariana yang telah mengikuti pembelajaran ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Angkat tangannya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ipin Upin pergi dakwah, udahin, dan sampai jumpa. Habis sekian ke rumah Bu Desi, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fahri yang telah menyampaikan materi untuk hari ini. Selamat bergabung Bunda Iti. Alhamdulillah. Dari awal Pak Haji. Dari Terima awal, kasih. Masya Allah. Mohon maaf Bunda. Ya, alhamdulillah, Terima kasih, terima Bunda. kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak kita, Amin. termasuk orang tua yang mendampingi dan bisa mendukung kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu untuk Pak Fahri, sehat untuk Bunda Siti, Terima dan kasih. juga untuk orang tua semuanya. Mudah-mudahan untuk ke depan kita senantiasa bisa melakukan pembelajaran-pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, sehingga anak-anak kita bisa senang dan bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Harapan kita bisa mencapai prestasi, ya, menjadi anak yang soleh, solehah, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Mar, sukses selalu. Baik. Terima Anak-anak. kasih Bunda Ya. Ade. Alhamdulillah. Kuliah siang hari luar biasa. Alhamdulillah. Semangat Bu Haji, semangat. Ini, matur sembah nuwun. Sami-sami. Anak-anak jangan lupa sholat zuhur. Ya, Iya, jadi tinggalin. Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Guru. Assalamualaikum Pak. Ya, boleh live. Silakan live. Lagi streaming jadi YouTuber. Ya, nanti rekamannya bisa dilihat dari YouTube ya. Nanti saya kirimin linknya. Iya Pak.